Kita harus memahami makna iman ini dengan benar. Karena banyak orang yang merasa beriman padahal tidak beriman. Merasa benar tapi tidak benar. Merasa baik padahal tidak baik. Lebih baik kita merasa salah dan kemudian mengoreksi diri, memperbaiki diri, daripada merasa benar kemudian menganggap diri lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man ittabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara sekalian manusia. Kepada Allah kita menyampaikan syukur kita atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, dan terutama kita diberi nikmat iman, takwa dan kesehatan. Dua nikmat terbesar, nikmat lahir yaitu kesehatan, nikmat batin yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang layak untuk disembah, tidak ada yang paling kita cintai, tidak ada yang paling kita taati kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan tiada lagi nabi sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, sahabatnya, dan sekalian para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kemenangan, kejayaan, kesuksesan.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti mereka, orang-orang yang melupakan Allah, yang berpaling dari zikrullah. Fa ansahum anfusahum, maka kami buat mereka lupa diri. Ulaika humul fasikun, dan itulah mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang gagal mencapai tujuan penciptaannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut, kematian, wal haya, dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ujian yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Kualitas kita bukan ditentukan oleh banyaknya amal, bikasratil amal, tapi bi ahsanil amal, sebaik-baik amal. Bahwa iman dan amal tidak lepas. Di dalam Al-Quran Allah selalu menyandingkan kalimat alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwa iman terejawantah di dalam amal kita. Dan kemudian Allah menegaskan dalam ayat yang lain, walanabluwakum bisyarri wal khair fitnah, bahwa kami sungguh akan menguji kalian dengan ujian-ujian yang baik maupun yang buruk. Bahwa kita akan menghadapi berbagai peristiwa di dalam kehidupan ini, baik itu yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, ataupun menimbulkan kesedihan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Tapi kebanyakan manusia hanya menganggap ujian kalau itu tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga kalau dia kehilangan jabatan, dia mengatakan saya diuji Allah. Ketika dia kehilangan kekasihnya, anaknya atau istrinya atau orang tuanya, dia mengatakan saya diuji Allah. Tapi ketika dia mendapatkan harta atau mendapat jabatan, dia tidak menganggapnya ujian. Sedikit yang menganggapnya ujian. Padahal harta, jabatan, anak, keluarga, semua apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, itu semuanya hanyalah ujian saja. Bahkan Allah menegaskan dalam surat At-Taubah, yang artinya kurang lebih bahwa Allah akan menyiksa manusia-manusia yang ingkar itu melalui harta dan anak-anaknya, melalui harta dan jabatannya. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar
Bahkan banyak manusia yang cemburu melihat orang yang punya jabatan, punya harta. Padahal itu semua hanya ujian saja. Dan kalau dia orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka hartanya, anaknya itu menjadi suatu perhiasan. Tapi kalau dia orang yang kafir, maka harta dan anak-anaknya itu menjadi alat siksaan Allah atasnya. Hanya saja banyak di antara kita yang menganggap diri kita sudah serta-merta beriman, merasa sudah beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hujurat, ada orang datang kepada Nabi, "Amanna ya Rasulullah, kami sudah beriman." Kemudian Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada orang itu, orang Arab Badui itu, katakanlah aslamna, katakanlah kamu itu baru, kami ini baru muslim, baru berserah diri, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, kita harus memahami makna iman ini dengan benar, karena banyak orang yang merasa beriman padahal tidak beriman, merasa benar tapi tidak benar, merasa baik padahal tidak baik. Lebih baik kita merasa salah dan kemudian mengoreksi diri, memperbaiki diri, daripada merasa benar kemudian menganggap diri lebih baik dari orang lain. Dan lahirlah ucapan terkenal dari iblis, "Ana khairun minhu," saya lebih baik dari dia. Bahwa salah satu tanda dari seseorang yang dikaruniai Allah kebajikan adalah kepada orang itu Allah menampakkan basaruhu uyubahu nafsi. Allah tampakkan kepada diri orang yang bersangkutan itu kekurangan-kekurangan dirinya. Sehingga dengan demikian berbahagialah dia, orang yang sibuk mencari aib dirinya sehingga lupa untuk mencari aib orang lain. Sementara celakalah orang-orang yang sibuk mencari kekurangan-kekurangan orang lain, tapi dia lupa dengan kekurangan dirinya. Kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Banyak manusia yang tidak sadar dalam kehidupan ini dan sibuk mengurusi aib orang lain, mengurusi kekurangan orang lain, tetapi aibnya sendiri tidak dikenalinya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang celaka, sehingga dia tidak pernah naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dalam perjalanan hidupnya. Dia mandek. Padahal orang yang beriman adalah orang yang selalu introspeksi diri, sebagaimana ayat yang saya awali tadi pada khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk hari esoknya. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini menjadi manusia karena kita memiliki kesadaran diri, atau yang disebut self consciousness, self awareness, kemampuan kita untuk memeriksa diri kita, kemampuan kita untuk mengoreksi diri kita, sehingga dengan demikian kita bisa memperbaiki diri kita, mengarahkan diri kita. Maka kita pun bertanggung jawab atas diri kita, atas nasib kita. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang hatta sampai orang itu merubah apa yang ada pada dirinya. Dia melakukan koreksi terhadap dirinya, introspeksi terhadap dirinya. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia sadar bahwa di situ ada ujian dan di situ ada peringatan
Bahkan Allah menyebutkan bahwa Allah akan menyiksa manusia itu di dunia ini dengan azab yang duniawi yang ringan. Azab dunia ini ringan, tapi juga nanti akan disiksa dengan azab yang besar. Tapi di dunia ini azab itu tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Kita diuji supaya kita ini sadar bahwa itu harta, jabatan bukan bagian dari diri kita. Itu semua hanya titipan saja, dan kapan saja Allah akan mengambilnya tanpa izin dari kita. Dan kita seharusnya pandai bersyukur. Ketika diberikan nikmat itu, kita seharusnya bersyukur. Dan ketika diambil, kita juga seharusnya bersyukur. Bersyukur bahwa kita sudah dilepaskan dari beban. Tapi banyak di antara kita yang terikat oleh nikmat sedemikian rupa, sehingga ketika nikmat itu dicabut, kita menjadi ingkar kepada Allah, menyalahkan Allah. Dan kita lupa dengan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga. Dan kesadaran kita bahwa sebenarnya sebagaimana kata Nabi, cintailah siapa yang ingin kau cintai, tapi ingat kamu akan dipisahkan darinya. Bahwa semua kecintaan kita, pasangan, anak, orang tua kita, semua akan berpisah dengan kita. Dan miliki apa yang kamu ingin miliki, tapi ingat bahwa kamu akan dimintai pertanggungjawaban dari mana dan bagaimana kamu membelanjakan nikmat itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa hidup ini adalah ujian adalah merupakan salah satu topik penting di dalam pemahaman dan pengamalan agama kita. Karena orang yang tidak sadar bahwa hidup ini ujian, dia akan lalai, dia akan terombang-ambing dalam suka duka dunia. Ketika diberi nikmat, dia bergembira ria, yafrahuna bighairi haq. Ketika dia diberi ujian, kehilangan dari sebagian apa yang diberikan Allah, dia putus asa, frustrasi, dan dia lupa bahwa semua itu hanyalah mata pelajaran dari mata pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Sakit adalah mata pelajaran, sehat juga adalah mata pelajaran. Ketika kita punya anak, itu juga adalah ujian. Dan sebagaimana kita belajar dari Nabi yang paling kaya di antara semua nabi, Nabi Sulaiman, yang kekayaannya tidak ada bandingannya di antara seluruh makhluk. Begitu pula kekuasaannya, karena memang dia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuasaan dan harta yang tidak pernah diberikan kepada manusia sebelumnya dan sesudahnya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika dia diberikan nikmat itu dan dia melihat betapa luar biasa karunia Allah, apa yang dia ucapkan yang kemudian terekam di dalam Al-Quran, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Bahwa ini semua adalah karunia Allah untuk menguji saya, apakah saya kufur terhadap nikmatnya atau bersyukur. Ini Nabi diberi kekayaan yang tidak terhingga, tapi kalau kita lihat pola hidupnya Nabi Sulaiman, Anda tidak akan pernah membayangkan
bahwa dia hidup dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau dia menerima tamu maka dia memberi makanan terbaik kepada tamunya. Adapun untuk keluarganya dia memberi makanan yang pertengahan, yang menengah. Adapun pada dirinya sendiri dia makan makanan yang paling sederhana. Dan dia selalu mengupayakan bahwa apa yang dia makan adalah merupakan hasil dari kerja, dari tangannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah gambaran orang-orang saleh dalam Al-Quran yang melihat nikmat itu sebagai ujian. Dan semakin banyak nikmat, semakin takut kepada Allah. Karena Allah menegaskan bahwa semua nikmat ini akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang-orang kafir di dalam Al-Quran, dan salah satu contohnya Qarun, dia memiliki kekayaan yang luar biasa pada zamannya, sehingga kunci-kunci gudang perbendaharaan hartanya itu dipikul oleh puluhan ekor keledai. Karena begitu banyaknya, kuncinya saja itu dipikul oleh puluhan keledai. Dan apa yang dia katakan ketika dia melihat nikmat itu, hada min ilmin indi, ini hasil kepintaran saya, hasil kerja saya, hasil usaha saya. Dan dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia menganggap dengan harta jabatan yang ada pada dirinya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gambaran yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir, dia selalu melihat seperti itu dengan setiap peristiwa di dunia ini. Ketika diberi kemuliaan, diberi harta, diberi jabatan, dia merasa lebih baik dari orang lain. Ketika dicabut, dia merasa terhina. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, penuh kewaspadaan. Dan inilah esensi dari takwa, bahwa Anda hati-hati menjalani hidup ini, bahwa dalam setiap hal, baik dalam hal-hal yang mendatangkan kesenangan ataupun dalam hal yang mendatangkan duka, kita senantiasa waspada dan senantiasa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Suka dan duka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, kata seorang penyair. Ketika sang suka sedang bertamu di ruang tamumu, ketahuilah sang duka sedang menantimu di pembaringan. Orang yang bijak dia bisa melihat bahwa dalam setiap peristiwa itu ada hikmah, ada pembelajaran, sehingga dia tidak terombang-ambing dalam suka, dalam duka, dalam emosi. Dia selalu belajar dari apapun yang terjadi. Dia tidak akan dikuasai oleh kebencian, permusuhan, karena itulah legasi setan. Setan menginginkan kita menjadi orang yang saling benci satu sama lain, saling bermusuhan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran dan penuh kehati-hatian dan penuh dengan kewaspadaan, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kita ini adalah suatu proses pembelajaran yang mengangkat derajat kita dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah seraya mengakui kelemahan kekurangan diri kita, mengakui dosa-dosa kita dan memohonkan ampunannya dan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami dan juga kedua orang tua kami dan sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mendidik membesarkan kami di masa kecil kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan jangan Kau biarkan di hati kami bersemi perasaan dengki, perasaan benci, perasaan negatif lainnya kepada sesama orang-orang yang beriman. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami dan juga ampunilah seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arda an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ultub bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata baina ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka minhu habibuka sayyidina Muhammad wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'adza bika minhu habibuka sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfatan 'aina abadan waf'al bina ma anta ahlu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amman yujibul mudarra idza da'ah wa yasifus su wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun
wazkurullah yashkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Qiyamus salah.